Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Teh. Halo, baik Teh. Luar biasa. Semoga tetap semangat ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arinda Yulaksmi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, NDH 03 dari instansi RSUD Talaga. Nah, teman-teman, sebelum ngobrol lebih dalam, kita mulai ngebahas tentang isu yang bakal kita bahas ya. Hari ini tuh kita bakal ngebahas isu menarik nih yang relevan banget sama kita sebagai generasi muda, yaitu belum optimalnya perubahan budaya kerja ASN dalam digitalisasi di Kabupaten Majalengka dalam upayanya mewujudkan smart governance. Nah, pemerintah itu sebenarnya udah terus mendorong transformasi digital melalui kebijakan SPBE, teman-teman. Kebijakan SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tapi menurut teman-teman, budaya kerja ASN itu udah benar-benar siap belum sih menghadapi perubahan? Sepertinya agak sulit ya Teh. Sulit ya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, aku mau liatin ke kalian berita. Aku share screen ya. Atau mau ada yang bantu share? Nah, teman-teman, ini ada berita dari Media Raja Investigasi bahwa pada tanggal 16 Juni 2025 itu BPSDMP Komisi Bandung ini adakan bimtek bagi sosmed dan SPBE di lingkungan Pemkab Majalengka. Nah, setelah menyebarkan berita tersebut, kita mau bahas bersama dengan 4 narasumber CPNS yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya. Boleh siapa dulu yang mau kenalan? Halo, nama saya Onita, CPNS Jabatan Perawat Terampil di RSUD Talaga. Halo Teh One. Halo. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Nasifah, Jabatan Operator Layanan Kesehatan RSUD Talaga juga. Salam kenal semua. Halo Teh Nasifah. Halo, nama saya Muhammad David Fahmi, Jabatan Operator Layanan Kesehatan RSUD Cidares. Terima kasih. Halo semuanya, saya Irham Emanuddin, Jabatan Sanitarian Terampil di UPTD Puskesmas Sumberjaya. Salam kenal. Salam kenal. Nah, aku sekarang mau nanya nih ke Teh Onei. Teh Onei sebagai CPNS yang baru mengikuti pelatihan dasar nih, gimana pandangan Teteh terhadap kondisi yang bakal kita bahas ini? Kalau menurut saya, tantangannya itu ada di mindset sih ya. Karena banyak ASN yang termasuk kita nih, para CPNS, masih menyesuaikan diri perubahan dari cara kepal ke sistem digital. Kadang masih terbawa kebiasaan lama seperti kayak pencatatan kertas atau tanda tangan fisik, padahal semuanya juga udah bisa elektronik. Oke, jadi menurut Teh Ona ini sebenarnya permasalahannya itu bukan di bidang teknologinya ya, tapi di kebiasaan kerja sebelumnya ya? Iya betul, perubahan budaya kerja itu butuh waktu sih sebenarnya, dan juga dari pimpinan agar CPNS-nya itu juga termotivasi untuk mengikuti arah digitalisasinya. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau ngajarin? Air mana? Oke, boleh nih Teh. Jujur ya Teh, ya, kita pengalaman di lapangan ini awalnya agak sulit nih gitu, karena sistem digital
digitalisasi ini kadang belum sepenuhnya lancar gitu. Misal kita kan udah input data lewat aplikasi nih, tapi tetap juga suka dimintain salinan fisiknya. Nah ini yang membuat pekerjaan ini terasa double gitu teh. Berarti kendalanya itu bukan di kemampuan CPNS juga ya, tapi sepenuhnya ya. Nah, kami sebenarnya udah siap ya, dan antusias juga buat belajar, tapi dukungan sistem dan arahan kerja yang konsistennya juga perlu gitu untuk digitalisasi ini berjalan efektif. Oke, sekarang aku mau nanya ke Teh Nasifa. Menurut Teteh itu apa sih faktor utama yang menjadi penghambat penerapan digitalisasi di kalangan ASN dan CPNS? Kalau menurut saya, itu tuh ada dua ya Teh, ada literasi digital sama kebiasaan. Nah, jadi banyak CPNS sendiri tuh udah cukup paham teknologi. Nah, tapi belum semua ASN senior itu terbiasa dengan sistem digital tersebut. Jadi akibatnya adopsi teknologi itu sering tidak seragam. Jadi kira-kira menurut Teteh solusinya kayak gimana? Kalau menurut saya mungkin solusinya perlu diadakan pelatihan literasi digital yang berkelanjutan dan lingkungan kerja yang mendukung inovasi tersebut. Kalau CPNS diberi ruang untuk berkreasi dengan ide digital dan hasilnya tuh akan luar biasa gitu Teh. Oke, bagus. Makasih Teh Nasifa. Sekarang aku mau nanya yang terakhir ke Ahapid. Ahapid, menurut Ani, bagaimana hubungan budaya kerja dengan smart governance? Menurut saya budaya kerja adalah fondasi kita. Tanpa budaya yang terbuka, kolaboratif, dan adaptif, sistem kita akan berjalan efektif. Smart governance menuntut ASN termasuk PNS untuk cepat beradaptasi, bekerja transparan, dan melayani masyarakat dengan pendekatan digital. Oke, berarti menurut A ini CPNS punya peran penting ya dalam menghadapi ini. Oh, tentu sangat penting. CPNS adalah generasi baru birokrasi yang membuat semangat perubahan dan inovasi digital gitu Teh Arin. Terima kasih Ahapir. Nah, kita nih udah ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sekarang saya minta teman-teman kasih satu gagasan untuk memperkuat budaya kerja digital ASN dari perspektif para CPNS. Kalau menurut saya mulai dari diri sendiri dulu ya, biasakan sistem digital ini setiap hari agar bisa jadi kebiasaan yang positif. Kalau dari saya, bangun komunikasi dua arah antara CPNS dan senior agar adaptasi digital berjalan bersama bukan terpisah. Kalau menurut saya, dorong pembuatan komunitas digital antara CPNS tersebut untuk berbagi ide dan solusi yang inovatif. Menurut saya, terapkan nilai-nilai berakhlak dalam dunia digital, terutama adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Wah, keren sekali semuanya. Dari pembahasan tadi itu, kita bisa simpulkan bahwa perubahan budaya kerja ASN itu dalam digitalisasi nggak bisa instan ya, teman-teman. Tapi sebagai CPNS, kita punya peran besar untuk memulainya. Salah satu solusi dari pemerintah juga, seperti yang tadi udah saya share screen ya. Pemerintah ini mengadakan bimbingan teknis terhadap pihak terkait. Dengan semangat kolaborasi, pembelajaran keberlanjutan, dan komitmen terhadap nilai-nilai berakhlak, kita bisa menjadi generasi aparatur yang siap mewujudkan smart governance di masa depan. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih teman-teman untuk semua narasumber CPNS yang sudah berbagi. Sampai jumpa di episode berikut. Terima kasih. Terima kasih Ya, juga. makasih, Teh. Sampai jumpa. Hai Sobat Abdi Negara, zaman terus berubah, teknologi makin canggih. Pertanyaannya, apakah kita sebagai aparatur sipil negara sudah siap? Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ini bukan cuma soal ganti laptop baru atau pakai aplikasi, tapi soal mengubah cara kita berpikir dan bekerja. Kuncinya ada 3, kolaborasi,
belajar terus-menerus, dan komitmen pada nilai-nilai berakhlak. Lupakan kerja sendiri-sendiri, sekarang saatnya kita saling dukung lintas instansi. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang ada, karena dunia digital selalu punya hal baru untuk dipelajari setiap hari. Dan yang terpenting, semua itu harus dilandasi dengan semangat melayani yang tulus. Dengan semangat ini, kita bisa menjadi generasi ASN yang modern, adaptif, dan siap mewujudkan smart governance. Mari kita buktikan bahwa birokrasi Indonesia mampu menjawab tantangan zaman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.